Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia akhirnya sapu bersih 3 laga. Tadi malam Indonesia mampu mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Lagi-lagi di menit-menit akhir, gol dari Alberto dan juga Goli menjadi gol yang membuat Afghanistan frustasi dan membuat para supporter Indonesia berbahagia karena baru pertama kali, ini kali pertama ya, tim nasional Indonesia dapat menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan di babak fase grup. Dan dengan ini maka Indonesia setelah dipastikan ke Piala Dunia juga ke perempat final, Indonesia juga dipastikan menjadi satu-satunya nih kawan-kawan, satu-satunya tim nasional yang berasal dari regional AFF atau Asia Tenggara yang mewakili Asia ke Piala Dunia. Setelah Thailand sama sekali tidak mendapatkan poin setelah kekalahan 3 kali kekalahan terakhir lawan Cina. Kemudian terakhir ditahan imbang lagi Vietnam oleh United Arab Emirates atau UAE atau OEA, Uni Emirat Arab. Jadi jika Vietnam seri terus 3 pertandingan, Thailand kalah terus, kita menang terus. Ini unik ya kawan-kawan, sangat-sangat unik. Kemudian Australia yang sama juga dari regional Asia Tenggara yang juara nih, itu juga tidak lolos ke Piala Dunia karena yang lolos ke Piala Dunia ada Jepang dan juga Uni Emirat Arab karena kalah head to head ya dengan Uni Emirat Arab Australia ini. Maka dari itu Australia sang juara AFF gagal ke Piala Dunia, Thailand juara kedua AFF gagal ke Piala Dunia, Vietnam semifinalis AFF gagal Piala Dunia, Indonesia juara 3 AFF yang tidak terlalu mementingkan AFF melaju ke Piala Dunia. Ini patut kita apresiasi perjuangan para pemain, pelatih dan juga para staff, kemudian supporter yang berada di Saudi Arabia. Kita patut apresiasi mereka setinggi-tingginya karena ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Tapi jangan dulu puas karena pertandingan selanjutnya pasti akan lebih berat lagi. Lawan kita pasti akan lebih berat. Tidak usah pilih-pilih lawan, itu adalah kata-kata Coach Nova, luar biasa, sangat kelas sekali. Kita tidak boleh pilih-pilih lawan, kita harus siap melawan siapapun. Luar biasa dan memang itu adalah mentalitas yang harus kita miliki. Nah, kemudian untuk tim nasional ini tadi malam ya, ketika menonton, jujur saja ini menurut pandangan saya orang awam, ketika nonton banyak gregetnya kawan, dari menit 1 sampai menit 90 di menit-menit normal itu banyak sekali saya ngerasa greget. Gregetnya itu apa? Gregetnya karena banyak salah passing, banyak salah mengambil keputusan, kemudian banyak salah juga antisipasi bola, kemudian juga ada miskomunikasi 4 tuh yang menjadi catatan, miskomunikasi. Kemudian yang terakhir yang kelima terlalu banyak membawa bola. Terutama yang saya garis bawahi tadi malam itu pertahanan ya. Pertahanan Indonesia dengan ketidakadaannya Matthew Baker itu kerasa banget. Di lini pertahanan kita kurang tenang sekali di sana. Putu Panji otomatis menjadi satu-satunya yang bermain yang fokusnya terpecah, itu Putu Panji betul-betul ya. Matthew Baker biasanya dia bukan hanya pemain yang bisa bertahan dengan baik, tapi dia adalah ball playing defender. Dia bisa bermain dengan bola. Dia juga mampu menyuplai bola dengan baik. Pokoknya Matthew Baker itu is in another level ya, is in another level. Bukannya kita mendikotomikan antara pemain diaspora dan juga non diaspora, tapi memang itulah kenyataannya bahwa Matthew Baker itu betul-betul membawa perbedaan di dalam tim. Lihat saja kawan-kawan, saat Matthew Baker ada di lapangan dan saat Matthew Baker tidak ada di lapangan, itu kerasa sekali suplai bolanya, itu nyaman sekali melihat bagaimana cara mengoper Matthew Baker. Makanya tidak aneh bahwa Matthew Baker ini juga diminati oleh Australia Under 17. Nah, kemudian selanjutnya ada Dava Fasha kalau tidak salah. Itu pemain nomor 2. Itu sering sekali kawan-kawan itu salah mengambil keputusan.
terlalu lama mengambil keputusan bahkan, atau terlalu lama mengambil bola. Saat ia dan juga kawan-kawannya di depan sudah berada di posisi yang menguntungkan bagi Indonesia, Dava Fasya ini nomor 2 ini, ia selalu bingung mau diapain ini bola, sehingga momentum yang harusnya dimiliki oleh timnas Indonesia itu hilang. Nah, ini kekurangannya ya. Kemudian selanjutnya di sebelah kiri juga sama, sayap gitu ya. Itu untuk sayap. Alfredo, siapa namanya lupa lagi saya ya. Dia juga sama. Tadi malam meskipun dia pemain inti ya, maksud saya suka dipasang starter dari pertandingan pertama, dia juga banyak sekali melakukan kesalahan, bukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu di babak kedua ada beberapa pemain inti ya, yang masuk seperti Zahabi Goli, kemudian Evan Davorasta, kemudian Alberto masuk di sana. Akhirnya betul-betul merubah secara keseluruhan pola pertandingan. Memang terlihat gapnya masih jauh ya. Gap antara pemain pelapis dan juga pemain inti atau starting 11 itu memang terlihat sangat jelas. Maka ini adalah langkah yang bagus ya sebenarnya dari Coach Nova Arianto, karena emang sebenarnya pertandingan tadi malam itu tidak ada kaitannya lagi, nggak ada pengaruhnya lagi bagi tim nasional Indonesia. Mau kalah, mau menang, mau kalah berapapun, kita pasti ada di posisi pertama, karena yang dihitung adalah head to head. Nah, kemudian bagaimana tim nasional Indonesia selalu mencetak gol di menit-menit akhir ini menjadi sebuah keuntungan dan juga sebuah kerugian juga bagi kita. Karena begini, jika seandainya kita kebanyakan gol itu datang di menit terakhir, bagaimana jika kita ternyata di menit-menit awal banyak tertinggal gol? Nah, makanya menit-menit awal juga harus betul-betul diperhatikan ya. Gol-gol di menit awal harus betul-betul diperhatikan, seperti halnya gol di menit awal saat melawan Yaman. 2 gol itu membuat kita lebih nyaman untuk bermain. Jadi kalau misalnya kita belum mencetak gol sampai menit akhir itu riskan sekali. Kita riskan sekali. Siapa tahu lawan yang mencetak gol dan itu membuat sebuah end game. Maka dari itu harus ada gol yang membunuh di menit-menit awal ya, sehingga kita lebih nyaman bermain lah. Nah, kemudian ini juga adalah hasil dari gemblengan fisik ya, dan bukti bahwa tim nasional Indonesia fisiknya bagus-bagus. Dan memang ini adalah teori yang masuk akal. Bagaimana kita pertama kali harus memperkuat fisik terlebih dahulu. Nah, setelah fisik kuat, maka taktikal macam apapun yang diterapkan oleh pelatih pasti masuk, karena pemain memiliki fisik yang kuat dan fisik yang mumpuni untuk melaksanakan dan mempraktekkan taktik yang diinginkan oleh seorang pelatih. Nah, itu saja kawan-kawan apa yang bisa saya ungkapkan di video kali ini. Mudah-mudahan Anda terhibur dan bermanfaat. Kita terus dukung tim nasional Indonesia Under 17 ini di perempat final, siapapun lawannya nanti. Apakah Iran ya, ataukah tim yang lain. Mudah-mudahan tim nasional Indonesia tetap berjaya, dan saya harap kemudian juara lah ya. Tapi ya saya juga nggak muluk-muluk amat, karena emang di sana masih ada tim-tim kuat macam Iran, Jepang, Saudi Arabia, Uzbekistan. Ya kita realistis saja lah ya. Kita datang ke Piala Asia Under 17 ini itu di pot keempat, tapi ternyata kita memimpin klasemen akhir di grup C ini. Saya Ahmad Firman, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.